Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafar, mukawwiril laila 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubil absar. Afdhalus salati wa ahsanut taslimi 'ala sayyidil mustafain al-akhyar wa 'ala alihi al-athhar wa sahbihi al-abrar wa man tabi'ahum 'ala ta'aqubil asr. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kembali melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat taufik, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita dalam rangka tafaqquh fiddin, melanjutkan dari bahasan al-kabair wal karih al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Yang kita masuk di sub bahasan dosa besar yang ke-22, tentang qat'ut thariq. Qat'ut thariq mudahnya kalau bahasa Bekasinya begal. Ini dosa besar begal. Dan ini masih banyak, terkhusus di kota Bekasi, baik itu kabupaten maupun kota, seperti daerah yang antara Bekasi dengan Cilengsi, atau yang daerah pabrik. Itu masih banyak sebagian daerah tersebut yang perbuatan seperti ini, padahal itu tergolong sebagai dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar ini disebut sebagai qat'ut thariq, disebut juga sebagai muharabah. Muharabah itu dosa yang merupakan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada dosa yang disebut sebagai bentuk perang kepada Allah dan Rasul-Nya kecuali 3 dosa. Yang pertama, dosa begal. Dosa begal Allah sebutkan sebagai bentuk perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, riba. Riba itu juga Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah sebagai bentuk perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak berhenti dari riba, maka umumkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, dosa yang disebut sebagai bentuk perang kepada Allah dan Rasul-Nya, memusuhi wali-wali Allah, mengganggu wali-wali Allah. Itu disebut juga sebagai bentuk perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang mengganggu waliku, maka dia telah mengumumkan perang kepadaku. 3 dosa ini dikatakan sebagai bentuk perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Salah satunya begal. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya orang-orang yang perang melawan Allah dan Rasul-Nya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan membuat kerusakan di muka bumi, yakni begal tadi. Perbuatan begal, ayyuqatalu, hukuman apa yang pantas bagi para pembegal tersebut. Kita bacakan ayatnya dan juga khilaf para ulama tentang hukuman secara tafsirnya. Hukuman bagi mereka ayyuqatalu, dihukum mati, au yusallabu, atau disalib. Yani dihukum mati dulu, kemudian disalib 3 hari di alun-alun kota. Disalib 3 hari di alun-alun kota. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong kaki tangannya selang-seling, tangan kanan plus kaki kiri. Kalau salah satu tangan kanan atau kaki kirinya cacat, maka tangan kiri plus kaki kanan dipotong, tangan kakinya selang-seling. Au yunfau minal ard, atau dihilangkan dari muka bumi, yakni penjara yang jauh, pengasingan, Nusa Kambangan, supaya tidak mengganggu orang lagi, atau penjara yang semisal itu, Guantanamo sekalian. Intinya dia dihilangkan karena dia mengganggu manusia, mengganggu manusia di muka bumi.
Dzalika lahum khizyun fid dunya. Ini sebagai kehinaan bagi mereka, bagi para pembegal tersebut. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan bagi mereka di sisi Allah di akhirat itu azab yang pedih. Ini adalah dosa begal, ya, dosa besar. Kata Imam Az-Zahabi, ringkasnya, famujarradu ikhafatihi as-sabil fahuwa murtakibun al-kabirah. Semata menakut-nakuti, ya sekarang lebih banyak tuh di Jogja, ya, saya mungkin salah melafazkan, saya bukan pintar bahasa Jawa. Klitik apa? Klitik ya? Hah? Klitik ya? Nah, itu bocah-bocah kecil tuh bawa senjata, ya bocah-bocah kecil dini hari tengah malam bawa senjata menakut-nakuti orang, ya biasanya mau masuk geng begitu. Kata Imam Az-Zahabi, semata menakuti saja belum mengambil harta, belum mengambil nyawa. Semata menakut-nakuti sudah dosa besar. Apalagi kalau sudah sampai tingkat mengambil harta. Apalagi kalau sudah sampai menumpahkan nyawa. Wa kaifa idza jaraha aw qatala aw fa'ala iddatan kaba'ir. Terlebih lagi kalau sudah melukai orang, membunuh nyawa, bahkan melakukan berbagai macam kejahatan. Biasanya itu mereka itu kejahatannya berlapis, ya. Mengambil harta, begal motor, membunuh nyawa, yang segala macam. Hartanya pun biasanya ya dipakai untuk dosa yang lain, untuk mabuk lah, apalah. Nah, itu berbagai macam dosa besar terkumpul. Ma'ama ghalibuhum alaihi min tarkis shalah wa infaqi ma ya'khudunahu fil khamri waz zina. Ya, terlebih lagi mereka itu biasanya orang-orang yang tidak sholat. Harta yang diambil pun dipakai untuk dosa besar lagi, untuk mabuk, untuk zina atau semacamnya. Wah, jelas ini perbuatan yang sangat merusak sekali. Bagi yang dia mengetahui ada anak-anak muda yang seperti ini, maka sepatutnya disikapi dengan cepat. Ya, kalau bisa ditangani secara hukum, ditangani hukum sekalian, masuk penjara sekalian. Itu memang hukum minimal dalam ayat, masuk penjara supaya tidak mengganggu manusia lagi. Kalau itu kerabatnya, masih keluarganya, maka sepatutnya dinasihati secara cepat, karena itu sudah terhitung dosa besar. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi beliau membahas khilaf para ulama terkait fikihnya. Ya, ikhtalafu fi hukmil muharib. Khilaf para ulama terkait siapa atau bagaimana hukum yang pas untuk para pembegal seperti ini. Faqala ta'ifatun yuqamu biqadri fi'lihi faman akhafa as-sabil wa akhadha al-mal quti'at yaduhu wa rijluhu min khilaf wa in akhadha al-mal wa qatala quti'at yaduhu wa rijluhu thumma suliba wa man qatala wa lam ya'khudh al-mal qutila wa in lam ya'khudh al-mal lam yuqtal wa yunfa. Sebagian ulama diukur berdasarkan kadar kejahatannya. Diukur berdasarkan kadar kejahatannya. Barang siapa kejahatannya hanya mengambil harta, dipotong tangan kaki selang-seling. Ya, dipotong tangan kaki selang-seling. Barang siapa yang dua kejahatan, mengambil harta plus membunuh nyawa, maka dipotong tangan kaki selang-seling plus disalib. Ya, ini dipotong. Kalau yang dalam hukum Islam, hukuman yang potong tangan atau potong tangan kaki yang dia masih dapat kesempatan hidup, itu lukanya disembuhkan. Lukanya sudah dipotong, berusaha disembuhkan. Kalau di zaman dahulu itu langsung dibakar supaya dia masih bisa hidup. Intinya tetap langsung disembuhkan. Ketika dipotong tangannya atau kakinya, segera disembuhkan. Karena tujuannya tidak membunuh dia, jadi hanya dipotong tangan dan kaki. Tapi kalau sudah berlapis, ya, yakni tadi mengambil harta, mengambil nyawa, dipotong tangan dan kaki, tidak usah disembuhkan. Habis itu dia dihukum mati, disalib 3 hari di alun-alun kota Bekasi.
Kira-kira kalau begitu masih ada begal tidak? Ya. Jumatan misalnya, menjelang atau setelah Jumat ketangkap begal, depending hukumnya sampai Jumatan. Jumat, kalau Kota Bekasi orang habis Jumatan bisa melihat ini begal, fulan bin fulan begal, mengambil motor membunuh nyawa. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, hari ramai itu kan ya, hari ramai orang alun-alun, begal dibegitukan. Kira-kira masih ada begal tidak? Tidak ada begal. Ya, tidak ada begal. Hukum Islam itu bersesuaian dengan kejahatannya. Yang dia hukum ringan dalam Islam tidak akan dihukum berat. Tidak seperti hukum Indonesia, maling singkong hukumannya seperti koruptor triliunan, mencuri singkong karena kelaparan. Dalam hukum Islam harusnya dia dikasih makanan, bukan dihukum. Harusnya penyebab-penyebab orang-orang seperti itu, kesulitan itu yang ditangkap itu. Kenapa bisa sulit seperti ini? Apalagi kalau daerahnya itu kaya. Ya. Islam itu menghukum berat bagi kejahatan berat, bersesuaian dengan kejahatannya. Kalau dia hanya membunuh nyawa maka dihukum mati, tanpa salib, tanpa potong tangan, dihukum mati saja. Kalau dia tidak, hanya menakuti, tidak membunuh, tidak mengambil harta, jadi cuma takut-takutin doang, ya, di penjara, yulfa minal, dihilangkan dari muka bumi. Yani dia dikurung di mana? Di tempat yang jauh. Dikurung di tempat yang jauh, di penjara, Nusa Kambangan atau semisalnya, di pulau terpencil, penjara khusus begal. Tidak usah bergaul dengan orang karena dia menakuti manusia. Nah, ini tafsir sebagian fuqaha, hukumannya sesuai kejahatannya. Hukumannya sesuai kejahatannya. Demikian pula tafsir fuqaha yang lain itu mirip-mirip. Pendapat Imam Abu Hanifah, wa idza qatala qutila. Kalau dia membunuh orang maka dia juga dihukum mati. Wa idza akhadha al-mal wa lam yaqtul quti'at yaduhu wa rijluhu min khilaf. Kalau mengambil harta, potong tangan dan kakinya selang-seling. Wa idza akhadha al-mal wa qatala fas-sultan mukhayyarun. In syaa'a qata'a wa in syaa'a lam yaqta' wa qatalahu wa salabahu. Kalau kejahatan yang paling berat mengambil harta, mengambil nyawa, maka hukuman yang pas dikembalikan kepada sultan, kepada pemimpin, kepada si hakim yang menghukum dia. Mau dihukumnya mati, mau dihukumnya potong kaki, mau dihukumnya potong plus salib, diserahkan kepada penguasa. Al-Imam Syafi'i juga mirip di sebagiannya. Idza akhadha al-mal quti'at yaduhu al-yumna wa rijluhu al-yusra wa husimatan. Kalau hanya mengambil harta, dipotong tangan dan kakinya, segera disembuhkan, husimatan. Kalau di era dahulu untuk menghentikan darah itu biasanya dibakar. Ya, jadi habis dipotong tangannya, kakinya, maka biasanya ditempel besi panas atau semacamnya supaya lukanya segera kering. Sebagaimana Nabi SAW ketika perang Uhud itu terkena panah hingga kena bibir dan giginya, maka yang mengobatinya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha. Ya, itu seperti apa ya? Seperti pelepah kayu yang panas ditempel ke mulut Rasul hingga tadi berdarah terus berdarah karena tengah panah hingga bibir dan gusinya. Maka ditempel seperti serabut korma yang panas, ditempelkan ke mulut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hingga darahnya tidak berhenti. Intinya seperti itu, yakni supaya darahnya tidak berhenti karena dia masih dibiarkan hidup, potong tangan dan kakinya. Wa khuliyas sabiluhu, sudah potong tangan kakinya dibebaskan. Bayangkan kita ambil yang kiri saja, begal, potong tangan kaki selang-seling. Habis itu dia jalan dilihat orang-orang, pasti kita wah ini pernah begal nih, ini begal nih, masih hidup, saksi hidup begal nih. Kira-kira masih ada begal tidak? Nggak ada begal. Potong tangan kakinya selang-seling. Karena hukum yang seperti ini cuma begal. Potong tangan dan kaki selang-seling hanya begal yang seperti itu hukumnya. Ya, kalau maling itu potongnya hanya satu, potong satu. Mencuri lagi potong dua,
mencuri lagi baru potong. Ini per pencurian potongnya satu, tidak sampai selang-seling, dua sekaligus. Fa in zadat 'ala sariqah wa idza qatala qutila. Kalau lebih tinggi yakni sampai membunuh, dia membunuh orang, maka dia juga dihukum mati. Wa in akhadha al-mal wa qatala qutila wa suliba. Ya. Ruya yusdabu 3 ayyam. Kalau dia mengambil harta plus membunuh, nah pendapat Imam Syafi'i hukum mati plus salib 3 hari. Jadi pendapat Imam Syafi'i dengan tafsir yang awal tidak perlu dipotong dulu sebelum dihukum mati, langsung saja hukum mati salib 3 hari. Ini yang sudah tingkat paling berat. Hukum mati plus salib 3 hari. Disalib di tempat umum, di alun-alun, ya, selama 3 hari, ya, supaya ketahuan ini adalah para pembegal. Sebagaimana dahulu, ya, di era Khulafaur Rasyidin, terlebih era Khalifah Ali bin Abi Thalib dan juga Khalifah Bani Umayyah setelahnya, yakni Umar bin Abdul Aziz dan lain-lainnya, ketika mereka masa-masa perang melawan Khawarij. Masa-masa perang melawan Khawarij. Khawarij itu karena mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan para sahabat, mereka itu tidak segan mengambil harta manusia, mengambil harta kaum muslimin. Selain mengambil harta, ada membunuh juga. Khawarij. Maka di antara sikap Khalifah Amirul Mukminin ketika itu, baik Ali bin Abi Thalib maupun Khalifah Bani Umayyah, Khawarij yang mereka sudah sampai tingkat membunuh orang, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Zaman dalam Ushul Sunnah, mereka dihukum mati plus disalib di gerbang Damaskus. Disalib di gerbang Damaskus 3 hari, ya, di gerbang pintu, ya, kalau antara pintu kota kan ada gerbang besarnya, ya. Kalau zaman dulu itu biasanya ada gerbang besarnya. Itu disalib tuh di gerbang Damaskus. Ini Khawarij, ini Khawarij yang suka membunuh orang, mengambil harta orang. Sebagian sahabat melihat, oh ini Khawarij ya, nah ini Khawarij, maka baru dikatakan oleh sahabat saya lupa, Abu Darda atau Abu Dzar, ya, kila bunar. Ini anjingnya api neraka, anjingnya api neraka. Tapi di sini saya ingin mengingatkan, ya, anjingnya api neraka atau kilabun nar itu hanya sematan yang betul-betul pas memiliki sifat Khawarij, seperti yang di era salaf, ya, seperti yang di era salaf, yakni yang memiliki usul Khawarij, mengkafirkan kaum muslimin hingga dia mengambil harta kaum muslimin, bahkan membunuh kaum muslimin. Itu baru Khawarij, itu baru sifat Khawarij. Kalau belum seperti ini, itu belum tidak punya usul Khawarij. Maka hati-hati. Ini sekarang ini kadang mudah memberikan stempel, padahal secara tahqiq mana itu belum memiliki usul dari firqah tersebut, ya. Apalagi kalau sampai menuduh anjing api neraka, itu sama saja memastikan orang masuk neraka. Itu berbahaya, itu justru berbahaya bagi si penuduh. Kalau yang dituduh itu di akhirat di sisi Allah dia tidak masuk neraka, apalagi tidak sebagai anjing api neraka, maka dia terkena dosa besar nanti. Ada dosa besar buhtan, tuduhan dusta, ya, tuduhan dusta itu masuk dosa besar, ada nanti di sini. Maka ini hukuman bagi para pembegal, ya, orang-orang yang membegal di jalan manusia, ya. Jelas ini dosa yang teramat besar, dan hukumannya juga berat, ya, karena tadi dia kejahatannya itu begitu berat, ya, kejahatannya memang begitu berat, ya. Beda di Indonesia. Di Indonesia itu hukumannya seperti membela para pembegal. Orang yang membegal nggak boleh ditangkap, nggak boleh dibunuh. Dan dia sudah membunuh banyak orang. Dia sudah mengambil harta banyak orang. Ya, dalam Islam itu kalau sudah membunuh orang, damuhu hadar.
darahnya berhak ditumpahkan karena dia lebih dahulu membunuh orang. Di zaman Nabi SAW ada sahabat punya budak, budaknya Ummu Walad lagi bahkan, ini budak yang dia bahkan sudah melahirkan anak tuannya, tapi kebiasaannya mencaci maki Rasulullah. Setiap hari mencaci maki Rasulullah. Diingatkan oleh tuannya jangan caci maki Rasul. Dia terus mencaci maki Rasulullah. Sampai suatu sahabat dia sedang menyebutkan Rasulullah itu dipuji, puji-pujian, dia malah mencaci maki. Melihat itu sahabat tidak sabar, langsung si budaknya itu perutnya ditusuk dan dia meninggal. Pagi harinya ada kabar bahwa ada wanita meninggal, Fulana, dan itu budaknya si Fulan. Maka Rasulullah mencari siapa pembunuhnya. Sahabat ini mengaku, saya membunuh ya Rasulullah karena dia mencaci maki engkau terus. Kata Nabi SAW, ishhadu bi anna damaha hadar. Saksikan bahwa si pembunuh ini tidak salah. Kenapa? Justru darah dia memang pantas ditumpahkan. Orang yang sebagian hukuman berat itu kadang memang darahnya pantas ditumpahkan karena kejahatannya begitu berat. Orang yang kejahatan berat ini jangan malah dibela. Ini kacau. Orang yang tidak salah malah jadi tersangka, yang penjahat malah dibela. Ini hukum yang begitu zolim sekali, sudah teramat zolim. Kita jadi seperti tidak bisa membedakan mana penjahat, mana aparat. Karena saling tolong menolong, seperti saling tolong menolong. Penjahatnya malah dibela, penjahatnya malah dibela. Ini hukum yang kacau sekali, tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa besar yang berikutnya, dosa besar yang ke-23, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah palsu dalam hal mengambil harta manusia. Biasanya ini berkaitan dengan saksi palsu, saksi-saksi palsu yang harusnya dia bersaksi secara jujur malah bersumpah palsu. Terutama biasanya dalam pengadilan, yang itu pengadilannya juga pengadilan yang tidak benar. Pengadilan yang tidak benar, hakimnya pun zolim. Itu ada lagi tuh. Itu juga banyak lagi di Indonesia tuh, peradilan-peradilan yang konyol. Orang yang tidak salah hukumannya berat, orang yang salah hukumannya ringan, belum remisi setiap 17-an. Setiap 17-an remisi gerasi. Itu pun dia bebas keluar masuk penjara. Kacau sekali, begitu kacau. Ini sumpah palsu. Dari hadits Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi SAW, al-kabairu al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus, rawahul Bukhari. Di antara dosa besar yang paling besar, yang paling pertama syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Orang tua mereka orang yang paling punya hak besar kepada kita setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sebab keberadaan kita di dunia setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik kepada orang tua itu sering Allah iringi setelah perintah tauhid. Setelah perintah tauhid, wabil walidaini ihsana. Maka datang perintah berbuat baik kepada orang tua karena mereka hak yang paling besar setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika terjadi sebaliknya, yakni durhaka kepada orang tua, maka itu dosa yang paling besar setelah syirik. Wa qatlun nafsi, membunuh nyawa. Membunuh nyawa. Ini juga diantara dosa yang paling besar, sudah kita sebutkan ini, membunuh nyawa. Di Indonesia itu nyawa seperti murah sekali. Nyawa seperti murah. Ketika pemilu berapa ratus nyawa meninggal itu berapa ratus. Entah diusut entah tidak. Seperti tidak ada harganya, nyawa sudah ratusan, hanya dibilang kelelahan. Itu mungkin diracun, bukan kelelahan. Masa bisa bertepatan sekian hari pemilu, total mati sekian ratus saja.
Dahulu kan tidak pernah terjadi yang seperti itu. Ya. Ya, belum kejadian-kejadian banyak sekali KM 50. Wah, nyawa hilang, semua CCTV atau mati semua. Ya, seperti kasus ditutup semua. Belum lama yang kasus koruptor, saksinya atau sebelum sidang udah mati lagi. Ah, itu bahaya sekali. Hingga nanti di akhir zaman memang kata Nabi SAW akan datang zaman al-harj. Ini banyaknya pembunuhan, banyak kematian. Ini orang-orang yang begitu jahat sekali. Memang menjelang akhir zaman seperti itu. Ada orang-orang yang jahat seperti itu. Dia mudah membunuh nyawa orang. Ya, mudah sekali membunuh nyawa orang. Wal yaminul ghamus, dan juga sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Kata Imam Al-Dhahabi, al-yaminul ghamus allati yata'ammadu fiha al-kadhib wa summiyat ghamusan li'annaha taghmisul halifa fil ithmi. Al-ghamus itu dari kata taghmisu. Taghmisu itu mencelup, ya, mencelup. Ya. Al-yaminul ghamus, sumpah yang mencelup, yakni karena si pelaku yang mencelupkan dirinya kepada dosa yang teramat besar. Ya. Dia sampai bohong, sampai sumpah demi Allah pula dalam rangka berbohong tersebut. Ya, sumpah demi Allah pula itu dalam rangka berbohong. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ada dua orang, yang satu orang maksiat, yang satu orang taat. Si orang taat tapi bodoh, dia ahli ibadah tapi bodoh. Si ahli maksiat dia suka bermaksiat tapi dia sebenarnya masih takut kepada Allah, hanya dia mengikuti hawa nafsu. Yang ahli taat, ahli ibadah tapi bodoh, sering menasihati yang si ahli maksiat, kamu jangan maksiat lagi, ya, masih ulangi, kamu jangan maksiat lagi. Hingga yang si ahli taat ini dia bersumpah, wallah la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Si ahli ibadah ini, tapi dia bodoh sampai bersumpah segala. Wallah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab, man alladhi yata'alla alayya anni la aghfira li fulan. Siapa yang berani bersumpah atas namaku, aku tidak akan mengampuni si fulan. Kata Allah, qad ghafartu lahu, dengan rahmatnya Allah ampuni si fulan ini. Dia maksiat tapi sebenarnya masih takut kepada Allah, dia hanya mengikuti hawa nafsu. Wa ahbattu amala, yang si ahli ibadah dihapus amalnya. Ini terhapus karena dosa yang teramat besar. Ya, terhapus karena dosa yang teramat besar tadi, bersumpah atas nama Allah tapi sumpah yang bohong. Allah yang Maha Pengampun dosa-dosa. Ya, dosa selain syirik masih potensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara juga hadis, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ada 3 orang tidak diajak bicara oleh Allah, kata Al-Qadhi'iyah, yakni tidak diajak bicara oleh Allah secara rahmat, kalam ridha. Yang ada adalah kalam ghadab. Allah murka kepada jenis orang-orang ini. Wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka dari dosa-dosanya. Walahum 'adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini saya mau agak rinci tentang hal ini karena ini juga banyak. Yang pertama, al-musbil izarahu, orang yang isbal sarungnya. Tapi isbal sarungnya dirinci oleh para ulama, ya. Isbal itu ada 2 kondisi. Yang pertama, isbal yang disertai kesombongan. Isbal yang disertai kesombongan. Yang kedua, isbal yang tidak disertai kesombongan. Itu 2 hal yang berbeda, 2 hukum yang berbeda. Jumhur ulama membedakan. Hadis ini tentang isbal yang disertai kesombongan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi'iyah, al-musbil izarahu ay al-jar tarfahu khuyala'a.
Kama ja'a mufassaran la yanzurullahu ila man yajurru thawbahu batara. Isbal di sini maksudnya isbal yang disertai kesombongan, khuyala'an. Karena sebagian riwayat hadis seperti itu. Allah tidak melihat orang yang isbal menyeret pakaiannya bataran dalam rangka kesombongan. Khuyala'a bataran dalam bahasa Arab itu maf'ul li ajli. Namanya ini udah belajar bahasa Arab nih. Dusuluh. Nah, kalau dusuluh bab maf'ul nanti sampai bab maf'ula. Ada maf'ul bihi, maf'ul lahu, maf'ul fihi, nanti ada. Nah, ini namanya maf'ul lahu atau maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli itu menunjukkan alasan. Alasannya apa? Alasannya kesombongan, bataran, khuyala, karena kesombongan. Kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Ushul Fiqh Raudhatun Nazir, dalil-dalil yang bunyinya pakai maf'ul li ajlihi itu sharihun fil illiyah. Itu dalil tegas sebagai ilat hukum. Dalil tegas sebagai ilat hukum. Yang namanya ilat hukum, kata para ulama, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu sesuai ilatnya. Ilat hukumnya ada, akibatnya hukumannya ada. Ilat hukumnya tidak ada, akibatnya tidak ada. Ya, ilat hukumnya ini sifat sombongnya tidak ada. Sebagaimana kata Imam Al-Qadhi Iyad, ya yadullu anna man jarrahu li ghairi dzalika falaysa bidakhilin tahta al-wa'i. Kalau pas ada orang yang dia takhsisu jarrihi ala wajhi al-khuyala, yadullu anna man jarrahu li ghairi dzalika falaysa bidakhilin tahta al-wa'i. Keterangan khuyala, keterangan bataran, itu keterangan sifat sombong, menunjukkan bahwa barang siapa yang ketika dia isbal sarungnya anggaplah di bawah mata kaki, tapi tidak ada sifat khuyala, tidak ada sifat sombong, maka dia tidak terkena ancaman. Tidak terkena ancaman. Itu dua hukum yang berbeda. Jumhur ulama itu membedakan. Yang disepakati para ulama jelas haramnya isbal yang dengan kesombongan. Kalau isbal yang dia tanpa kesombongan, ahli khilaf. Sebagian ulama masih ada yang menghukumi haram, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau di antara ulama yang berpendapat haram, tapi tingkat keharamannya tidak sampai tingkat dosa besar isbal yang dengan sombong, tapi haram juga. Jumhur ulama menghukumi tidak haram, sebagaimana Qadhi'iyah. Qadhi'iyah itu mazhabnya Maliki. Sebagaimana pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dinukil oleh muridnya Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam Al-Adab Al-Syar'iyyah. Syekhul Islam ketika membahas isbal yang tanpa sombong, beliau berkata lam yahrum, itu tidak sampai derajat haram. Tidak sampai derajat haram. Ya, yakni mungkin makruh, mungkin mubah. Mungkin makruh, keterangan beliau tidak haram, mungkin hukumnya makruh, mungkin hukumnya mubah. Allah itu 50-50 dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali. Yang pertama tadi Qadhi'iyah itu Maliki. Yang Syafi'i seperti perkataan Ibnu Allan dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Ya, beliau membahas juga, dan juga Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ketika tanpa sifat sombong itu namanya ilat hukum. Ilat hukumnya sebenarnya dua sifat. Jarrut thawb, kainnya menyeret, khuyala, sombong. Itu ilat hukumnya dua. Baru terkena hukum haram kalau ada dua-duanya. Kalau ada salah satunya, tingkatnya tidak sampai haram, makruh saja. Dalam mazhab Syafi'i, yang namanya ilat, ini namanya ilat murakkabah, ilat hukumnya dua. Ketika sisanya cuma satu, hukumnya turun tingkat. Hukumnya turun tingkat, yang tadinya haram itu jadi makruh. Paham ya? Itu ya Allah, itu penjelasan para ulama. Ini juga saya ingin mengingatkan, ini ya sepatutnya bijak ya, hati-hatilah. Maksudnya kadang sebagian orang
Al-Qadhi Iyad melanjutkan, sebenarnya syarahnya agak panjang disyarah oleh Qadhi Iyad. Di antara dalil bahwa ketika isbah tanpa sombong itu tidak sampai derajat haram, hadis Nabi kepada Abu Bakar. Hadis Nabi kepada Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq mendengar hadis isbal, yang itu kadang di hadis isbal itu bervariasi ya. Ada yang dia ada keterangan khuyala'a bataran, sebagian lafaz Nabi kadang singkat al-musbil izarahu. Paham? Singkat saja, isbal sarungnya. Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, saya sarungnya juga nyeret karena saya pinggangnya kurus. Kata Nabi SAW, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a. Engkau wahai Abu Bakar bukan termasuk orang yang melakukannya dengan kesombongan. Sebagian asatidzah fudalah ada yang mengatakan, oh itu khusus Abu Bakar. Ini perkataan tidak tepat ya. Hukum asal dalil Quran, dalil hadis Nabi itu berlaku kepada umat secara umum. Itu kan hadis Nabi yang sampai kepada kita tidak? Nah, sampai kepada kita ada di Sahih Bukhari. Hukum asal dalil Quran dan Sunnah itu berlaku secara umum. Tidak bisa dikatakan berlaku khusus sahabat fulan, kecuali justru ada keterangan khususnya. Ketika tidak ada keterangan khusus, itu berlaku untuk umatnya. Hadis Abu Bakar itu oleh Al-Qadhi Iyad dalam syarah Sahih Muslim, beliau jelaskan itu hadis Abu Bakar di antara dalil isbal tanpa sombong tidak haram. Karena Nabi masih menekankan sifat sombongnya. Lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a. Kamu bukan orang yang melakukannya dengan sifat sombong. Masih beriringan dengan hadis ini, paham? Yani intinya sifat sombongnya. Ditambah lagi keterangan hadis Nabi, lasta mimman. Man itu kalau teman-teman yang ngaji usul fiqh di sebelah ya, di SS kita udah belajar tuh al-fazul umum, lafaz umum. Abu Hurairah di antara orang yang tidak sombong di antara keumuman orang. Mimman, man itu al-fazul umum. Berarti bersamaan dengan Abu Bakar ada orang-orang lain yang mungkin kainnya juga menyorot tapi tidak sombong, karena man itu min al-fazul umum. Paham? Ya, maka ini ya hati-hati, kadang sebagian Allah alam, sebagian asatidzah fudalah tersebut mungkin tidak membaca sebagian syarah dari hadis ini, karena syarah hadis ini memang kitabnya cukup besar ya, itu maklum tidak semua orang membacanya. Wal mannan, yang ketiga dosa yang berikutnya al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit. Yani tidaklah memberi sesuatu kecuali dia mengungkitnya, ya, kecuali dia mengungkit-ungkit pemberian, maka ini termasuk dosa besar. Bahkan kata Al-Qadhi Iyad, orang yang mengungkit biasanya itu orang yang bakhil, karena dia mengungkit pemberian, yang pemberian itu bagi diri dia itu besar, sehingga ketika dia sudah berikan masih diungkit-ungkit lagi, karena bagi dirinya itu besar harta tersebut. Aslinya dia memiliki sifat bakhil. Ini buruknya orang yang memberi sambil mengungkit. Ya. Kemudian yang terakhir al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini di antara bentuk sumpah palsu. Ya, syahid dari bab ini. Ya, orang yang bersumpah palsu dalam rangka melariskan dagangan. Ya. Yang dia dengan sumpah palsunya ini mengambil harta manusia dengan cara zalim, ditambah bersumpah tapi sumpahnya atas kebohongan. Ini biasanya banyak pedagang nih, wah demi Allah ini ya. Saya pernah tempat rekreasi, lihat stroberinya yang di luar bagus, ini bagus nih, pas yang dalam waduh busuk-busuk. Itu kacau terus. Itu wah pikir harga murah nih. Yang di luar mah bagus semua, yang di luar, yang dalamnya bosok semua. Itu kalau sampai bersumpah kacau itu. Barang apapun itu. Ya, itu dia bersumpah dalam rangka melariskan dagangan. Yang sebagian dalil
biasanya bersumpah palsu ketika mahkamah, ketika peradilan, ya, ketika peradilan, ya. Maka ini diantara ya dosa besar. Dosa besar yang berikutnya al-kadzdzab fi ghalibi aqwalihi. Dosa besar yang ke-24, orang yang banyak berdusta di hampir semua perkataannya, pendusta. Ya, orang pendusta besar. Ya. Ini biasanya yang banyak pejabat. Ya, janji-janji palsu, ya, janji ini, janji ini, janji ini, janji ini, enggak ada. Enggak ada janji kampanye, enggak ada. Ini juga pelajaran bagi kaum muslimin. Jangan berjanji kecuali yang secara kemungkinan besar mampu kita tepati. Jangan mudah berjanji. Kecuali kita menjanjikan sesuatu yang itu dalam kuasa kita mudah kita tepati, sehingga tidak termasuk orang yang pendusta seperti ini. Nabi SAW bersabda, Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan menarik kepada kefajiran, kefasikan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kefajiran, kefasikan menarik kepada api neraka. Wala yazalu rajulu yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Seseorang senantiasa dusta hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ngomong ini pendusta, ngomong ini lagi dusta lagi, terus ya, berdusta terus. Pendusta ya, ma'ruf di sisi Allah sebagai pendusta. Di hadis lain Nabi SAW mencatat banyak berdusta ini diantara ciri orang munafik. Ciri orang munafik nifaq amali. Ya, munafik nifaq amali. Amalannya persis orang munafikun. Kata Nabi SAW, arba'u man kunna fi kana munafiqan khalisan. 4 sifat, barang siapa yang dia punya sifat ini, maka dia munafik murni, betul-betul munafik. Wa man kana fihi khoslatun minhunna kana fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Barang siapa punya salah satu sifat, berarti dia punya sifat munafik hingga dia meninggalkannya. Ya, man idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara maka dia bohong. Wa idza tumina khana. Diberi amanat maka dia khianat. Idza ahada ghadara. Mengikat perjanjian maka dia menyelisihi. Wa idza khasama fajara. Ketika dia bermusuhan, bersengketa, maka dia berlaku fajir. Maka ini diantara ciri ya orang munafik. Ya, ciri orang munafik. Di antara yang banyak berdusta tadi, ya, banyak berdusta. Ya, an yuhadditsa bi haditsin liman yusaddiquhu wa huwa kadzibun lahu. Dia berbicara, si pendengar mengira, oh, ini orang omongannya benar begitu. Ternyata dia sedang berdusta. Ternyata dia sedang berdusta. Ya. Kata Nabi SAW di hadis yang lain, kaburat khiyanatu an tuhadditha akhaka hadithan huwa laka musaddiqun wa anta bihi kadhibun. Besar khianatnya, besar dosanya engkau menyampaikan perkataan si pendengar membenarkan perkataan kamunya sedang bohong. Maka itu besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dusta, kata Hasan Al-Basri, ikhtilafu sirri wal alaniyah wal qawli wal amal. Beda antara yang diucapkan, yang ditampakkan dengan isi hatinya, beda. Antara perkataan dengan amalan perbuatan beda. Itu berbeda faktanya. Omongan kemarin dengan omongan besok beda lagi. Itu dusta. Itu pendusta. Ya. Kata sebagian salaf, ussun nifaq alladhi bana alaihi al-kadhib. Di antara pondasi kemunafikan ya adalah tadi yang dibangun di atas kedustaan. Dibangun di atas kedustaan. Ini banyak sekali bohong. Ya. Orang kafir Quraisy, walaupun mereka kafir, musyrik, mereka itu tidak suka bohong. Mereka itu tidak suka bohong. Abu Sufyan ketika musyrik, dia bersama kafilah dagang Quraisy datang kepada Kaisar Romawi. Datang kepada Kaisar Romawi. Kaisar Romawi sengaja ingin tanya mana orang yang hubungan
dekat dengan orang yang ngaku Nabi ini. Dibawalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ditanya Heraklius. Kata Abu Sufyan, demi Allah, kalau saya tidak khawatir dicap pembohong, niscaya saya bohong. Itu Abu Sufyan masih musyrik. Musyrik itu kafir Quraisy, dia tidak enak dicap pembohong. Dia tidak suka walaupun kafir kepada Allah, tapi dia tidak mau dianggap sebagai pembohong karena itu akhlak yang buruk sekali bagi orang kafir Quraisy ketika itu. Kalau saya nanti dilaporkan sama teman-teman Quraisy saya pembohong, saya bohong. Maka jawaban Abu Sufyan itu jujur semua. Ya, ditanya pengikut Nabi ini rata-rata orang kuat apa orang lemah? Dijawab orang lemah. Ya, ada tidak orang masuk agama Nabi ini kemudian dia murtad karena marah kepada agamanya? Oh, tidak ada. Di zaman Rasul masih hidup tidak ada orang murtad. Dijawab terus. Jawaban Abu Sufyan jujur, makanya masuk hadis. Masuk di kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, masuk hadisnya. Bayangkan Abu Sufyan ketika itu masih musyrik kafir, enggan untuk berbohong. Di Indonesia, ya, itu Muslim, KTP Islam, dari lahir Islam, itu bohongnya entah tidak terhitung. Ya. Mau ini bohong, besok bohong lagi, terus bohong. Ya. Ini kacau ya. Ini tidak punya malu, beda dengan kafir Quraisy masih punya malu. Orang kafir Quraisy itu walaupun mereka musyrik menyembah berhala punya malu. Ada punya malu untuk berbohong. Ya. Tapi orang kita nggak punya malu. Ya. Berbohong nggak punya malu. Besok bohong lagi. Katanya 19 juta lapangan kerjaan, orang malah makin susah kerja. Bohong lagi 50 juta lapangan kerjaan, makin susah lagi. Sekarang orang kerja pacarnya macam-macam. Orang buka warung depan rumahnya bisa kena pajak. Ya. Bisa kena pajak. Buka warung depan rumah, depan teras. Ini kacau ya. Ini makin kacau. Ya. Bohongnya tidak punya malu. Ya. Masih lebih punya malu orang kafir Quraisy. Ya. Ini sudah jauh. Ya. Ya, di antara ya hadis masih tentang orang yang berbohong tentang mimpi. Ya, juga hatta tidak boleh berbohong tentang mimpi. Man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an ya'qida baina sya'iratain yaumal qiyamah wa lam yaf'al. Barang siapa dia mengaku-ngaku mimpi padahal dia tidak pernah melihat mimpi itu, maka dia diperintah untuk mengikat dua rambut, tapi dalam konteks yang sulit pada hari kiamat, dan dia tidak akan bisa melakukannya. Ini bohong dalam hal mimpi. Bohong dalam hal mimpi. Ini hati-hati juga. Bohong dalam hal mimpi biasanya bohong dalam hal mimpi-mimpi supaya terlihat hebat. Bohong dalam hal mimpi supaya terlihat hebat. Saya tidak memukul rata atau menunjuk ini dan itu. Kadang bohong mimpi melihat Nabi misalnya. Bohong mimpi melihat Nabi. Ini hati-hati. Ya, apalagi kalau sampai bohong mimpi melihat Nabi, tahu-tahu bawa syariat baru. Ini hati-hati. Ini sudahlah menghimpun antara bohong dalam hal mimpi ditambah bid'ah dalam agama Nabi. Nabi SAW tidak menyampaikan hadis seperti itu, tidak pernah membuat syariat seperti itu. Syariat Allah dan Rasulullah tidak ada seperti itu. Tahu-tahu dia bikin syariat baru. Ini berhati-hati, ini bohong. Ada teman saya, teman saya dia cerita ketika zaman dia masih bodoh, katanya dia ngaku sendiri zaman dia masih bodoh, dia sempat mimpi melihat Nabi SAW bajunya hijau, ubannya banyak, di atas pundaknya ada burung hantu, katanya. Katanya di atas pundaknya ada burung hantu. Kemudian diberi nasihat, kamu begini-begini. Saya bilang, ente dibawain setan. Iya betul, itu setan. Karena Rasulullah ubannya tidak banyak. Di hadis Syama'il Nabi, hadis Anas bin Malik, hadis Hasan Ibnu Ali bin Abi Thalib dan lainnya, uban Nabi itu tidak sampai 20 helai. Uban Rasulullah itu tidak sampai 20 helai, hanya di tengahnya, fi mafraqi ra'sihi, fi sudghaihi, di sini, wa fi anfaqatihi, di sini, di rambut di bawah bibir.
Kata Anas bin Malik, di total tidak sampai 20 helai. Nabi SAW meninggal bukan ubanan. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Nabi ubanan, dibohongin setan. Itu sedang dibohongin setan. Ya. Maka belajar kita hadis-hadis tentang Nabi, hadis-hadis tentang sifat Rasulullah, tentang sifat fisik Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah. Itu penting membaca hadis Nabi SAW. Minimal Syama'il Muhammadiyah. Ada kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Itu bagus sekali, ringkas 400 hadis, semuanya tentang serba-serbi terkait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara juga kebohongan, terlebih lagi kalau kebohongannya menyebar. Kebohongannya menyebar, ini hati-hati, menyebar hoax. Kebohongan yang itu menyebar di penjuru barat dan timur. Ini hadis yang sebenarnya cukup panjang. Nabi SAW ketika Mi'raj, diperlihatkan berbagai macam azab. Di antara azabnya, amma rajulu alladhi ra'aituhu yusharsharu shidquhu ila qafahu wa min kharuhu ila qafahu wa 'ainuhu ila qafahu. Ada orang yang disiksa, ya, disobek, ya, bibirnya sampai tengkuknya, hidungnya sampai tengkuknya, matanya sampai tengkuknya disobek. Ya, ketika ya dia sudah disiksa satu sisinya, maka pindah ke sisi yang lain, disobek pula yang sebelah kiri. Belum selesai yang sisi satunya, yang satunya sudah sembuh lagi. Subhanallah, melihat itu Nabi SAW kaget, siapa ini? Dijawab oleh malaikat, fa innahu rajul yabdu min baitihi. Ini orang yang keluar dari rumahnya, fayakdzibul kizbah. Dia berdusta dengan satu kedustaan, tapi satu kedustaannya tablughul afaq, itu menyebar ke penjuru. Kedustaannya satu, hanya satu, tapi kedustaan yang menyebar, hoax yang menyebar, kedustaan yang menyebar penjuru barat dan timur. Ya, ini hati-hati. Ya, menyebar dusta. Kalau mendapat kabar, itu makanya dalam Islam itu diperintahkan cek dulu, cross check dulu. Ya, kemarin belum lama ada kabar Roberto Carlos masuk Islam. Orang semangat tuh nyebar tuh. Carlos masuk Islam, main bola terkenal. Ternyata nggak masuk Islam ya. Semoga dia masuk Islam ya. Itu hati-hati ya. Kebohongan yang menyebar itu berbahaya, lebih besar daripada kebohongan biasa. Dia dosa yang lebih besar daripada kebohongan biasa. Bayangkan kalau sampai menyebar hoax se-Indonesia. Ya Allah, itu pejabat yang tukang bohong. Ya, bohong tapi seorang se-Indonesia tahu, tapi itu bohong. Ya. Bahkan bohongnya kan itu sampai diliput di luar negeri kadang ya. Beritanya sampai di luar negeri, orang luar negeri pun heran, bohong begini. Orang luar negeri aja heran, tapi berhubung orang Indonesia pada nggak bisa baca bahasa Inggris, ya jadi dibodohi mau saja. Orang bisa bahasa Inggris kan ketahuan itu sama orang luar negeri aja diolok-olok, dibohongi seperti itu. Nah maka ini berbahaya ya. Kebohongan yang menyebar seperti ini itu lebih parah daripada bohong biasa. Ya, dan hari kiamat diazab dengan seperti itu, disobek mulutnya sampai tengkuknya, matanya sampai tengkuknya, hidungnya sampai tengkuknya, disiksa terus seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang pasti bohong itu bukan akhlak seorang muslim, seorang mukmin. Dia adalah ciri orang munafik. Semoga Allah jaga semua kita dari sifat-sifat tersebut. Kalau yang tanyakan atau diskusi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu memang saya berat lewat hukum Indonesia. Iya. Karena mereka buka di mana-mana. Iya. Yang di lapangan, melihat karena pulang kantor, pulang kerja itu karena itu apa saja. Boleh kan? Jangan majukan orang dulu. Itu apa tuh? maka kita ini terbunuh.
tidak hilang. Itu gimana? Masalahnya ada yang lain juga itu. Apakah tidak boleh itu karena kita pakai masker. Maskernya mungkin kayak baju kurang. Yang kedua. Yang pertama dulu sebentar. Kalau si pembegal itu sudah terbukti pernah, ya ini berarti sebelumnya mungkin sudah ada penyelidikan. Ini sudah pernah membegal, sudah terbukti pernah membunuh nyawa, sudah terbukti pernah mengambil harta, maka boleh. Orang seperti itu boleh. Itu orang yang aslinya memang pantas dihukum mati dalam Islam. Dan dalam Islam, apalagi ketika dia posisi sedang melakukan kejahatan, kalau dia sedang posisi melakukan kejahatan, kata Nabi SAW, damu hadar, barang siapa yang ingin mengambil harta kalian, faqatilhu, maka lawan. Kata Nabi SAW, kalau saya terbunuh, fa anta syahid, kamu syahid. Kalau dia terbunuh, fadamu hadar, itu darah dia memang pantas ditumpahkan. Kalau pasti pembegal itu dalam Islam, pasti pembegal dalam prosesi begal itu mati, itu memang dia pantas mati, tidak dihukum. Dalam Islam ya, saya bicara dalam Islam, tidak berbicara hukum negatif Indonesia. Ya, itu hukum negatif saya bilang, bukan hukum positif. Hukum yang membela pembegal itu hukum negatif. Dalam Islam dia memang pantas dihukum mati dalam posisi membegal. Maka Allah alam, kalau dia ada memang jelas-jelas ketemu pembegal seperti itu, dia mati, sudah biarkan dia mati. Gak usah ditungguin di situ, gak usah. Ini hukum sedang zolim, tidak sesuai hukum Islam. Dan sudah banyak dalil-dalil Nabi SAW tentang para pembegal itu memang pantas mati. Ya. Insya Allah, kamu ada undangan, Insya Allah ya. Jadi ada hal yang beda. Ya. Insya Allah bukan mata. Ya. Insya Allah ya. Nanti masih ada titik-titik. Iya. Yang menjadi saudara bukan janji. Iya. Ya. Ini bagus sekali. Insya Allah itu memang istithna. Dia pengecualian sesuai dengan takdir Allah. Ya. Dia itu insya Allah itu kalimat istithna, pengecualian sesuai takdir Allah. Tapi kalau dalam Islam, kalimat insya Allah itu sesuatu, kalau dalam ini link, ada sebagian kalimat-kalimat yang itu hukum diambil justru yang lebih kuat bagi si pendengar, bukan si pengucap. Hukum yang dia justru diambil, hukum yang sebenarnya diambil bagi si pendengar, bukan si pengucap. Di antaranya bab namanya al-halif wal mustahlif, bab ketika persengketaan di peradilan, ya, kamu melakukan begini dan begitu, maka diambil sesuai pemahaman si pendengar, bukan si pengucap. Kalau nanti ada perbedaan persepsi, di antara kalimat insya Allah, itu kan si pengucap dia hatinya mungkin maksudnya bisa berbeda-beda. Tapi kalau si pendengar ketika mendengar itu apa? Kan yang dia pahami iya kan? Yang dipahami itu iya. Maka ya Allah itu insya Allahnya terhitung bohong. Terhitung bohong. Walaupun bukan kalimat sumpah itu. Ya, insya Allah iya. Nah, sebagai si benar kan, oh berarti iya. Ya, apalagi insya Allahnya tulisan ya WA itu kan kita nggak bisa baca raut wajah, nggak bisa baca mimik wajah ya, cuma baca tulisan. Oh insya Allah berarti iya. Ternyata atau tidak. Ya. Nah itu termasuk bohong. Karena ini diantara kalimat yang diambil adalah pemahaman si pendengar, bukan si pengucap. Ya. Itu yang diambil pemahaman si pendengar, bukan si pengucap. Allah a'lam. Ya. Allah. Ada lagi yang lain? Silakan. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada maka Allah alam, kiranya ini yang bisa kita bahas. Ya, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua agar bisa terhindar dari berbagai macam dosa besar tersebut. Dan itu hakikatnya adalah yang besar
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka